Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Baik, kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil analisis kami yang berjudul Metode Penelitian Bisnis dari buku Bapak Profesor Dr. Muhammad Rijan, SE, MM, dan Dr. Agung Wahyu Handaru, STMM, dan juga Abjil Ramadian, STMM, TR. Nah, untuk anggota kelompoknya, saya sendiri selaku moderator, Ahmad Albi, Muhammad Hasim Nugraha, Muhammad Ramadan Al-Fajar, Ira Agustina, Alia Nisa, Sulistiani, Helma Putri Maulida, Asnia. Baik, langsung saja ke materi pertama. Chapter 1. Penelitian ilmiah dalam bisnis. Yang pertama, hakikat penelitian bisnis. Nah, penelitian bisnis adalah proses sistematis dan ilmiah yang digunakan untuk mengidentifikasi masalah organisasi, menganalisis penyebab masalah, memberikan dasar keputusan manajerial. Nah, yang kedua ada alasan manajer harus memahami riset agar keputusan tidak berbasis intuisi semata, yaitu berbasis data dan juga bukti. Manajer juga harus mampu mengumpulkan data relevan, mengurangi risiko kesalahan, dan mengevaluasi kebijakan. Nah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Tes. Udah disurat? Arjan? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ahmad Albi yang sudah menjelaskan materinya tadi. Di sini saya akan melanjutkan materi kami, yaitu tentang tadi penelitian ilmiah dalam bisnis. Di PPT situ itu kan ada jenis penelitian bisnis. Nah, jadi dalam penelitian bisnis itu secara umumnya terdapat dua jenis penelitian yang sering digunakan, yaitu affiliate research dan juga basic research. Kedua jenis penelitian ini itu memiliki tujuan yang berbeda, tetapi sama-sama penting dalam pengembangan ilmu dan juga praktis bisnis. Di affiliate research atau penelitian terapan, affiliate research itu affiliate research itu atau penelitian terapan itu adalah penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah yang nyata yang sedang dihadapi oleh suatu organisasi atau perusahaan. Jadi penelitian ini itu lebih fokus pada masalah praktis yang benar-benar terjadi di lapangan. Nah, biasanya penelitian ini itu dilakukan ketika perusahaan itu menghadapi suatu permasalahan. Misalnya penurunan penjualan, rendahnya kepuasan pelanggan, atau menurunnya produktivitas karyawan. Dengan melakukan penelitian ini, perusahaan itu dapat mengumpulkan berbagai data dan informasi yang diperlukan untuk memahami penyebab masalah tersebut. Kemudian sebagai contohnya itu jika sebuah perusahaan itu mengalami yang namanya penurunan penjualan, maka perusahaannya itu dapat melakukan penelitian untuk mengetahui penyebabnya. Nah, jadi penelitian tersebut itu bisa dilakukan dengan cara melakukan survei kepada si pelanggan dan juga menganalisis strategi pemasaran yang digunakan, atau bisa juga menilai kualitas produk yang dijual.
Dari hasil penelitian tersebut, perusahaan kemudian dapat menentukan langkah atau strategi yang tepat untuk meningkatkan kembali penjualan tersebut. Nah, oleh karena itu, penelitian terapan itu sangat penting dalam dunia bisnis. Karena apa? Karena hasil penelitian tersebut itu dapat langsung digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam organisasi. Kemudian, yang kedua di situ ada basic research atau penelitian dasar. Berbeda dengan penelitian terapan. Basic research ini penelitiannya dasarnya lebih berfokus pada pengembangan pengetahuan, teori, atau juga konsep baru. Nah, jadi penelitian ini itu tidak selalu bertujuan untuk langsung menyelesaikan masalah praktis dalam organisasi. Nah, jadi tujuan utamanya dari penelitian dasar itu adalah untuk memahami suatu fenomena secara lebih mendalam dari sisi ilmiah. Nah, hasil dari penelitian ini pun biasanya menjadi dasar atau referensi bagi penelitian lain di masa yang akan datang. Nah, sebagai contoh itu misalkan seorang peneliti ini melakukan penelitian tentang perilaku konsumen dalam mengambil keputusan membeli suatu produk, dan penelitian ini pun bertujuan untuk memahami faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan konsumen, seperti harga, kualitas produk, promosi, atau kepercayaan terhadap merek. Nah, jadi dengan demikian dapat disimpulkan bahwa basic research itu lebih menekankan pada pengembangan ilmu pengetahuan, sedangkan affiliate research itu lebih berfokus pada penyelesaian masalah praktis dalam organisasi. Kemudian yang kemudian ada peran manajer, peneliti, dan juga konsultan. Nah, jadi dalam penelitian bisnis itu terdapat beberapa pihak yang memang memiliki peran penting, yaitu seperti manajer, peneliti, dan juga konsultan. Nah, ketiga pihak ini itu memiliki tugas yang berbeda, akan tetapi saling berkaitan dalam membantu organisasi menyelesaikan suatu masalah. Kemudian di situ ada manajer ya yang ada di PPT. Nah, jadi manajer itu memiliki peran penting dalam mengidentifikasi atau menemukan masalah yang memang terjadi dalam organisasi tersebut. Nah, biasanya manajer itu adalah pihak yang pertama kali menyadari adanya masalah dalam perusahaan tersebut. Sebagai contohnya itu seperti misalkan penurunan kinerja karyawan. Nah, penjualan yang menurun atau adanya keluhan dari si pelanggan setelah menyadari adanya masalah tersebut, nah manajer ini kemudian berusaha mencari cara untuk memahami penyebab masalah tersebut secara lebih mendalam. Kemudian di situ ada peneliti. Ya, jadi peneliti ini memiliki tugas untuk melakukan analisis secara ilmiah terhadap masalah yang telah diidentifikasi oleh seorang manajer. Dalam proses ini juga penelitian itu akan mengumpulkan yang namanya data yang relevan, baik melalui wawancara, kuesioner, observasi maupun studi literatur. Jadi setelah datanya ini terkumpul, si peneliti ini kemudian melakukan yang namanya analisis untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab masalah tersebut. Peneliti ini juga menggunakan metode ilmiah agar hasil penelitian yang diperoleh itu bersifat objektif, sistematis, dan juga dapat dipercaya. Kemudian di situ ada konsultan. Nah, jadi konsultan ini memiliki peran dalam membantu organisasi untuk menerapkan solusi yang dihasilkan dari penelitian tersebut. Nah, jadi konsultan ini biasanya itu memiliki pengalaman dan juga keahlian khusus dalam bidang tertentu, sehingga dapat membantu organisasi ini dalam merancang suatu strategi perbaikan. Selanjutnya ada etika penelitian. Nah, dalam melakukan penelitian, seorang peneliti ini tidak hanya harus mengikuti metode ilmiah saja,
akan tetapi juga harus memperhatikan etika penelitian mereka. Nah, jadi etika penelitian itu merupakan prinsip moral yang harus dipatuhi oleh si peneliti agar penelitian yang dilakukan itu secara jujur, bertanggung jawab dan tidak merugikan pihak lain. Nah, di sini ada pun beberapa prinsipnya yang memang penting dalam etika penelitian. Yang pertama itu ada objektivitas. Objektivitas itu berarti si peneliti ini memang harus bersikap netral dan tidak memihak dalam melakukan penelitian. Nah, jadi artinya hasil penelitian itu harus benar-benar berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, bukan berdasarkan opini pribadi atau kepentingan tertentu. Dengan menjaga objektivitas ini, hasil penelitian itu akan lebih dapat dipercaya dan juga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat. Kemudian di situ ada transparansi. Nah, jadi transparansi ini berarti penelitian ini harus dilakukan secara terbuka dan juga jelas, terutama dalam proses pengumpulan data, analisis data, dan juga pelaporan hasil penelitian. Kemudian di situ tidak memanipulasi data. Nah, jadi si peneliti ini tidak boleh mengubah atau menghilangkan penelitian demi mendapatkan hasil yang diinginkan. Nah, jadi manipulasi data itu dapat menyebabkan kesimpulan penelitian menjadi tidak akurat dan juga dapat merusak kepercayaan terhadap penelitian tersebut. Terus kemudian di situ ada menghormati responden. Nah, jadi dalam penelitian yang melibatkan responden, si peneliti ini pun harus menghormati hak dan privasi responden. Informasi yang diberikan itu pun oleh responden itu harus dijaga kerahasiaannya dan tidak boleh digunakan untuk tujuan yang merugikan orang lain. Next slide. Oke. Kemudian di slide selanjutnya, di situ ada hakikat penelitian ilmiah, akan suatu proses yang memang dilakukan itu secara sistematis dan juga terstruktur dengan menggunakan metode ilmiah ini untuk memperoleh pengetahuan yang benar dan dapat dipercaya. Nah, jadi penelitian ilmiah ini itu memiliki beberapa dasar utama, yaitu seperti logika, observasi, dan juga analisis empiris. Nah, di bagian logika yang ada di PPT, jadi logika ini kan berarti si penelitian ini harus menggunakan caranya berpikir yang rasional dan juga masuk akal. Jadi setiap langkah dalam penelitian itu harus memiliki alasan yang jelas dan juga dapat dijelaskan secara ilmiah. Kemudian di situ ada observasi. Nah, jadi observasi itu berarti si peneliti ini memang harus melakukan pengamatan terhadap suatu fenomena ataupun kejadian yang terjadi dalam dunia nyata. Melalui observasi, peneliti ini dapat memperoleh data yang diperlukan untuk memahami suatu masalah. Sedangkan analisis empiris itu berarti kesimpulannya penelitian harus didasarkan pada data nyata yang dapat diukur dan juga diuji, bukan hanya berdasarkan asumsi atau pendapat pribadi saja. Nah, jadi dengan adanya adanya 3 dasar tersebut, itu penelitian ilmiah dapat menghasilkan pengetahuan yang lebih objektif dan juga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kemudian di situ ada hallmarks of scientific research atau ciri-ciri penelitian ilmiah. Jadi penelitian ilmiah itu memiliki beberapa karakteristik atau ciri yang membedakannya dari penelitian biasa. Yang pertama itu adalah tujuan yang jelas. Jadi setiap
penelitian itu harus memiliki tujuan yang jelas. Agar apa? Agar si peneliti itu mengetahui apa yang ingin dicapai melalui penelitian tersebut. Kemudian yang kedua itu adalah metodologi yang ketat. Artinya memang penelitian itu harus dilakukan dengan menggunakan metode yang sistematis dan juga terstruktur agar hasil penelitian itu dapat dipercaya. Kemudian ketiga itu dapat diuji. Jadi hipotesis atau pernyataan dalam penelitian itu harus dapat diuji dan juga menggunakan data metode ilmiah. Terus yang keempat itu adalah ada direplikasi. Nah, jadi penelitian yang baik itu dapat diulang oleh peneliti lain dengan metode yang sama dan menghasilkan hasil yang relatif sama. Kemudian yang kelima itu ada objektif. Objektif itu berarti yaitu hasil penelitian ini tidak dipengaruhi oleh pendapat pribadi. Jadi peneliti ini tetap berdasarkan data yang ada. Terus yang keenam, di situ ada dapat digeneralisasi. Nah, jadi hasil penelitian itu harus diharapkan dapat diterapkan pada kondisi yang lebih luas, bukan hanya pada satu kasus tertentu. Dan yang terakhir itu ada parsimoni, yaitu kemampuan penelitian untuk menjelaskan suatu fenomena secara sederhana tetapi memiliki kekuatan ilmiah yang kuat. Kemudian itu ada hypothetical deductive method. Jadi di bagian hypothetical deductive method itu merupakan metode yang sering digunakan dalam penelitian ilmiah. Nah, jadi metode ini itu menjelaskan bahwa langkah-langkah yang harus dilakukan dalam proses penelitian. Nah, jadi langkah pertama itu adalah observasi, yaitu si peneliti itu harus mengamati suatu fenomena atau masalah yang terjadi. Kemudian si peneliti ini harus mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan masalah tersebut. Nah, jadi informasi ini bisa diperoleh dari penelitian sebelumnya, seperti buku, jurnal, atau pengalaman praktis. Nah, setelah itu si peneliti ini harus mempelajari yang namanya teori-teori yang relevan untuk memahami masalah tersebut secara lebih mendalam. Berdasarkan teori tersebut, si peneliti ini kemudian menyusun yang namanya hipotesis, ya, menyusun namanya hipotesis, yaitu dugaan sementara mengenai hubungan antara variabel yang akan diuji dalam suatu penelitian. Kemudian ada langkah berikutnya itu pengumpulan data yang dapat dilakukan melalui berbagai metode seperti kuesioner, wawancara, ataupun observasi. Nah, setelah data ini terkumpul, si peneliti ini harus melakukan analisis data untuk mengetahui apakah hipotesis yang diajukan itu dapat diterima atau ditolak. Nah, jadi pada tahap terakhir ini, si peneliti itu harus menarik kesimpulannya, ya, harus menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan. Jadi metode ini itu membantu penelitian itu dilakukan secara lebih sistematis, logis, dan juga terstruktur. Kemudian di situ jenis penelitian lain. Nah, jadi di jenis penelitian lain itu selain jenis penelitian yang memang telah dijelaskan sebelumnya, itu terdapat juga beberapa jenis penelitian lain yang sering digunakan, yaitu seperti studi kasus dan juga riset aksi. Nah, di bagian studi kasus, itu adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari suatu objek secara mendalam. Misalnya itu kayak satu perusahaan, satu organisasi, atau satu kelompok tertentu. Kemudian penelitian ini itu bertujuan untuk memahami suatu masalah secara lebih detail dan juga mendalam. Namun karena penelitian ini itu hanya fokusnya pada suatu objek tertentu, hasil penelitian ini biasanya sulit untuk digeneralisasi ke situasi yang lebih luas. Kemudian di situ ada riset aksi. Jadi riset aksi itu adalah penelitian
yang bertujuan untuk memperbaiki suatu kondisi atau masalah yang terjadi dalam organisasi. Jadi penelitian ini itu biasanya dilakukan melalui suatu siklus yang berulang. Misalkan yang pertama itu mengidentifikasi masalah, terus yang kedua melakukan tindakan perbaikan, terus yang ketiga itu mengevaluasi hasil, terus yang keempat itu melakukan perbaikan kembali jika diperlukan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Semoga dapat dipahami. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penelitian bisnis dan teknologi. Yang pertama itu ada peran teknologi. Teknologi memiliki peran penting dalam penelitian bisnis karena dapat membuat proses penelitian menjadi lebih cepat, efisien, dan akurat. Teknologi membantu mempercepat komunikasi antara peneliti, responden, dan tim penelitian melalui media seperti email, chat, atau video meeting. Yang kedua, teknologi juga mempermudah proses pengumpulan data, misalnya melalui survei online, database digital, atau aplikasi penelitian, sehingga data dapat dikumpulkan lebih cepat dibandingkan metode manual. Yang kedua, teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi adalah alat yang digunakan untuk mempermudah pertukaran informasi dalam penelitian bisnis. Contohnya seperti email yang digunakan untuk mengirim kuesioner atau laporan penelitian, kemudian intranet yang merupakan jaringan internal perusahaan untuk berbagi informasi antar karyawan. Yang ketiga, website juga dapat digunakan untuk menyebar informasi penelitian atau melakukan survei online. Yang keempat, video conference memungkinkan peneliti melakukan wawancara atau diskusi tanpa harus bertemu langsung. Dan yang terakhir, teknologi virtuality yang dapat mensimulasikan suatu kondisi tertentu, misalnya untuk meneliti perilaku konsumen. Yang ketiga, sistem analitik. Sistem analitik merupakan teknologi yang digunakan untuk mengolah dan menganalisis data, sehingga dapat membantu pengambilan keputusan dalam bisnis. Contohnya seperti Enterprise Resource Planning, yang mengintegrasikan berbagai data perusahaan seperti keuangan, produksi, dan sumber daya manusia. Yang kedua, ada data warehouse. Yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data dalam jumlah besar. Yang ketiga, ada OLAP yang digunakan untuk menganalisis data dari berbagai sudut pandang dengan cepat. Yang keempat, ada data mining yang berfungsi untuk menemukan pola atau informasi penting dari data yang sangat besar. Dan yang terakhir ada operation research yang menggunakan model matematika untuk membantu pengambilan keputusan bisnis. Dan yang keempat ada cyberspace. Bentar, kepotong. Cyberspace adalah ruang digital atau dunia maya tempat terjadinya komunikasi dan pertukaran informasi melalui internet. Salah satu karakteristiknya adalah tidak memiliki batas geografis, sehingga orang dari berbagai negara dapat berinteraksi dengan mudah. Selain itu, cyberspace juga bersifat interaktif karena penggunaan dapat berkomunikasi secara langsung melalui berbagai platform digital. Namun di sisi lain, dunia maya juga memiliki risiko seperti pencurian data, perentasan, atau penyalahgunaan informasi. Yang kelima ada etika teknologi informasi. Dalam penggunaan teknologi informasi untuk penelitian bisnis, peneliti harus memperhatikan beberapa prinsip etika. Pertama adalah menjaga privasi data.
agar informasi pribadi tidak disalahgunakan. Kedua, menjaga kerahasiaan informasi penting milik perusahaan atau responden. Ketiga, peneliti juga harus jujur dalam memasukkan data dan tidak melakukan manipulasi. Dan yang terakhir, peneliti harus menghindari penyebaran informasi yang tidak benar dan memastikan bahwa data yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan. Gantian kuliah. Oh, mohon. Ayo. 5.000. Aku yang mengangkut. Selanjutnya, identifikasi masalah. Masalah penelitian dan pengumpulan data. Yang pertama, bidang masalah yang masih luas. Pada tahap awal penelitian, masalah biasanya masih bersifat umum dan belum terfokus. Peneliti hanya melihat adanya kondisi yang tidak sesuai dengan harapan, tetapi belum mengetahui penyebab utamanya. Contoh, dalam bisnis seperti penjualan, menurun, kinerja karyawan kurang maksimal, atau kepuasan pelanggan rendah. Masalahnya seperti ini masih terlalu luas, sehingga perlu dianalisis lebih lanjut agar bisa dipersempit dan fokus pada inti permasalahan. Yang kedua, definisi masalah. Setelah menemukan masalah yang masih luas, langkah berikutnya adalah mendefinisikan masalah secara lebih jelas dan spesifik. Dalam penelitian bisnis, masalah biasanya diartikan sebagai perbedaan antara kondisi yang terjadi saat ini atau aktual dan dengan kondisi yang diharapkan atau ideal. Contohnya, kondisi saat ini penjualan menurun, sedangkan kondisi yang diharapkan penjualan stabil atau meningkat. Perbedaan inilah yang disebut masalah penelitian. Yang ketiga, gejala versus masalah. Dalam penelitian bisnis, penting untuk membedakan antara gejala dan masalah inti. Jadi gejala itu adalah tanda yang terlihat dari permukaan seperti penjualan menurun, banyaknya keluhan pelanggan, atau karyawan yang sering terlambat. Sedangkan masalah inti adalah penyebab utama dari gejala tersebut. Misalnya, strategi pemasaran yang kurang efektif, harga produk terlalu mahal, dan kualitas produk menurun. Yang keempat, pengumpulan data awal. Beberapa metode yang dapat digunakan adalah wawancara terstruktur, wawancara tidak terstruktur, dan studi literatur dari buku jurnal atau laporan perusahaan. Yang pertama, wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang menggunakan pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya secara sistematis. Semua responden mendapatkan pertanyaan yang sama, sehingga hasilnya lebih mudah dianalisis. Yang kedua, wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang lebih fleksibel, di mana peneliti tidak terpaku pada daftar pertanyaan dan dapat mengembangkan pertanyaan sesuai jawaban responden. Yang ketiga, studi literatur. Studi literatur adalah cara mengumpulkan data dengan mempelajari berbagai sumber tertulis, seperti buku, jurnal, artikel, penelitian, atau laporan perusahaan. Yang kelima, jenis informasi. Dalam penelitian bisnis, peneliti perlu mengumpulkan beberapa informasi penting, seperti latar belakang organisasi, struktur organisasi, filosofi manajemen, sikap dan persepsi karyawan. Yang keenam, etika penelitian. Peneliti juga harus memperhatikan etika. Dalam penelitian, salah satunya adalah menjaga kerahasiaan informasi responden. Selain itu, peneliti tidak boleh memanipulasi data atau memalsukan hasil penelitian. Penelitian harus dilakukan secara jujur, objektif, dan bertanggung jawab agar hasilnya dapat dipercaya. Jadi, dari materi
identifikasi masalah merupakan langkah penting dalam penelitian bisnis. Peneliti harus mampu mengidentifikasi masalah dengan jelas, bisa membedakan gejala dan penyebab utama, serta mengumpulkan data awal yang relevan dengan tetap menjaga etika penelitian. Mungkin itu dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Baik, selanjutnya di bab 5. Di bab 5 itu ada pengertian kerangka teoritis. Yang pertama, maksud dari pengertian ini yaitu kerangka teoritis itu dasar pemikiran dalam penelitian yang menjelaskan bahwa hubungan antara teori dan variabel yang diteliti. Nah, maksudnya itu kerangka teoritis itu bisa dianggap sebagai peta atau gambaran yang menjelaskan hubungan antar variabel dengan dalam penelitian tersebut. Misalnya tuh ciri-ciri kerangka ini tuh yang pertama berasal dari teori-teori yang sudah ada. Yang kedua tuh menjelaskan hubungan antar variabel itu tersebut. Selanjutnya ada dasar untuk menyusun hipotesis dari kerangka variabel ini. Yang keempat, membantu peneliti memahami arah penelitian ini kemana dan tersebut itu bagaimana. Misalnya nih, pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan. Jadi itu bagaimana cara kualitas pelayanan ini bisa mempengaruhi kualitas sebagai pemilik menjadi pengaruh untuk kepuasan pelanggan. Yang kedua itu ada fungsi kerangka teoritis. Maksudnya ini yaitu memiliki beberapa fungsi dalam penelitian. Yang pertama itu menentukan variabel. Maksudnya ini apa saja variabel yang akan diteliti. Contohnya tuh yang pertama harga, yang kedua promosi, yang ketiga kepuasan pelanggan, dan keempat minat beli. Nah, yang kedua tuh ada menjelaskan hubungan. Maksudnya ini menjelaskan hubungan antar variabel, yaitu bagaimana hubungan antar satu variabel dengan variabel lainnya. Contohnya itu promosi dapat meningkatkan minat pembeli. Jadi mereka itu tahu minat apa saja yang akan dimiliki. Yang kedua itu kualitas pelayanannya itu bagaimana cara mempengaruhi kepuasan pelanggan. Yang ketiga itu ada dasar-dasar hipotesisnya. Maksudnya ini menjadi landasan dalam membuat dugaan sementara, yaitu yang dimaksud atau hipotesis ini yang nantinya akan diuji untuk melalui penelitian. Selanjutnya itu ada membantu meneliti ini memahami masalah penelitian. Maksudnya dapat dibagi menjadi 3. Yaitu pertama memahami masalah penelitian, yang kedua mengetahui arah penelitian ini kemana, dan membuat penelitian ini lebih terstruktur. Yang ketiga itu ada jenis variabel. Yang pertama dependent, independent, moderator, dan intervening. Nah, yang pertama dependent ini yaitu atau yang dimaksud dengan variabel terikat. Variabel ini dipengaruhi oleh variabel lain, jadi tidak bisa mempengaruhi variabel itu tersebut, harus mempengaruhi variabel yang lain. Ciri-cirinya itu bisa menjadi akibat atau dipengaruhi oleh variabel bebas. Misalnya kepuasan pelanggan, kemudian minat beli, yang ketiga loyalitas pelanggan. Selanjutnya itu ada independent atau yang disebut dengan variabel bebas.
variabel ini mempengaruhi variabel lain juga. Jadi, menjadi penyebab itu, kemudian ada mempengaruhi variabel lain. Contohnya promosi, harga, kualitas produk. Contohnya variabel itu menjadi independen itu sendiri. Kemudian moderator. Variabel moderator itu kemudian moderator itu yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antar variabel independen dan variabel dependen. Nah, fungsinya itu menjadi mempengaruhi kekuatan hubungan antar variabel itu tersebut. Contohnya itu kita promosi, pasti ada minat belinya. Tapi hubungan ini bisa dipengaruhi ketika kepercayaan pelanggan itu bisa minat atau tidak. Jika pelanggan percaya pada toko itu, promosi lebih efektif. Kemudian ada variabel intervening. Maksudnya itu variabel perantara yang menghubungkan variabel independen dan independen, atau misalnya menjadi satu. Ciri-cirinya itu menjadi perantara dalam hubungan variabel atau menjadi tengah-tengah dari variabel itu tersebut. Secara tidak langsung dia contohnya tuh promosi, terus kepuasan pelanggan, di situ minat beli. Lanjutnya itu di slide ada hipotesis. Maksud hipotesis itu dugaan sementara terhadap sesuatu masalah penelitian yang masih perlu dibuktikan melalui data dan penelitian itu tersebut. Maksudnya itu bagian dari jawaban sementara dari pertanyaan-pertanyaan penelitian. Misalnya hipotesis itu belum tentu benar, jadi harus diuji tertentu dulu melalui pengumpulan data, yang kedua itu melalui analisis data, yang ketiga itu lanjut dengan penelitian. Ciri-cirinya itu bersifat sementara, terus dapat diuji secara ilmiah, kemudian berdasarkan teori yang ada berhubungan dengan variabel penelitian. Contohnya itu, pertama, kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan. Kemudian promosi mempengaruhi minat beli konsumen. Kemudian mengapa itu bisa terjadi? Yang kelima, yang terakhir atau yang kelima itu jenis hipotesis ini. Yang pertama, hipotesis direksional. Nah, direksional ini, hipotesis ini yang menunjukkan arah hubungan antar variabel atau menjadi perantara untuk melanjutkan variabel kemudian. Cirinya itu menjelaskan arah hubungan ini, seperti menggunakan kata meningkatkan, menurunkan, berpengaruh positif, berpengaruh negatif. Contohnya, yang pertama promosi itu meningkatkan minat beli konsumen. Kemudian ada kualitas pelayanan itu berpengaruh positif. Jika pelayanannya baik, pasti pelanggan juga mau. Kemudian ada hipotesis non-direksional. Maksudnya ini hipotesis yang hanya menyatakan adanya hubungan tanpa menyebut arah hubungan. Ciri-cirinya itu tidak menunjukkan arah, berarti itu harus sendiri. Hanya menyebutkan adanya hubungan ini. Contohnya, misal terdapat hubungan antara promosi dan minat beli konsumen. Terus ada hubungan antara kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan ini. Yang ketiga, hipotesis 0HO dan hipotesis alternatif HA. Yang pertama, yang HO dulu. Hipotesis 0 itu hipotesis yang menyatakan tidak ada hubungan atau pengaruh antara variabel. Contohnya nih, yang HO, promosi ini tidak berpengaruh terhadap minat beli konsumen. Yang HA itu contohnya, yang HA itu hipotesis yang menyatakan adanya hubungan pengaruh antar variabel. Contohnya ini HA, promosi itu berpengaruh terhadap minat beli konsumen. Terima kasih, sekian dari saya. Saya lanjutkan kepada
Alia Anissa. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu pengertian desain penelitian. Desain penelitian adalah rencana atau cetak biru yang digunakan peneliti sebagai pedoman dalam melakukan penelitian. Dengan adanya desain penelitian, proses pengumpulan data dan analisis dapat dilakukan secara terarah dan sistematis. Jenis desain penelitian. Jenis desain penelitian ada 3. Yang pertama, eksploratif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memahami masalah yang masih belum jelas. Kedua, deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan suatu fenomena atau keadaan. Yang ketiga, kausal, yaitu penelitian yang bertujuan mengetahui hubungan sebab dan akibat antara variabel. Tingkat intervensi. Dalam penelitian terdapat 2 tingkat intervensi. Non-intervensi berarti peneliti hanya mengamati tanpa memberikan perlakuan. Sedangkan intervensi atau eksperimen berarti peneliti memberikan perlakuan tertentu untuk melihat pengaruhnya terhadap variabel lain. Situasi penelitian. Situasi penelitian dibagi menjadi 2. Natural setting, yaitu penelitian yang dilakukan di lingkungan alami tanpa rekayasa. Sedangkan artificial setting adalah penelitian yang dilakukan di lingkungan yang dibuat atau dikontrol, misalnya di laboratorium. Unit analisis. Unit analisis adalah objek yang menjadi fokus penelitian. Unit analisis bisa berupa individu, kelompok, ataupun organisasi, tergantung pada tujuan penelitian yang dilakukan. Validitas dan reliabilitas. Validitas menunjukkan sejauh mana alat ukur mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Sedangkan reliabilitas menunjukkan konsistensi hasil pengukuran apabila penelitian dilakukan berulang kali. Desain eksperimen. Tujuan dari desain eksperimen adalah untuk membuktikan adanya hubungan sebab dan akibat antara variabel yang diteliti. Syarat kuasilitas. Agar suatu hubungan dapat disebut sebab akibat, harus memenuhi beberapa syarat. Pertama, ada hubungan antara variabel. Kedua, urutan waktu yang jelas, di mana sebab terjadi lebih dahulu. Ketiga, tidak ada faktor lain yang mempengaruhi hubungan tersebut. Jenis eksperimen. Eksperimen dapat dilakukan di 2 tempat. Pertama, eksperimen laboratorium yang dilakukan di lingkungan yang terkontrol. Kedua, eksperimen lapangan yang dilakukan di lingkungan nyata. Kontrol variabel. Dalam eksperimen diperlukan kontrol variabel untuk menghindari kesalahan hasil penelitian. Matching dilakukan dengan menyamakan karakteristik responden, sedangkan randomisasi dilakukan dengan pembagian sampel secara acak. Ancaman validitas. Dalam penelitian eksperimen terdapat beberapa ancaman terhadap validitas, seperti histori, yaitu peristiwa lain yang terjadi selama penelitian, maturation, yaitu perubahan alami pada responden, testing, yaitu pengaruh tes sebelumnya, selection, yaitu perbedaan karakteristik kelompok, dan mortality, yaitu adanya responden yang keluar dari penelitian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Elma.
Apa yang aneh sih? Izin, adakah Helmanya nih? Definisi operasional dan skala. Yang pertama itu ada definisi operasional yang di mana mengubah konsep abstrak menjadi indikator. Definisi operasional adalah penjelasan mengenai suatu konsep dalam penelitian yang diubah menjadi indikator yang dapat diukur dan diamati. Konsep yang awalnya bersifat abstrak perlu dijelaskan secara operasional agar penelitian dapat mengetahui bagaimana cara mengukur variabel tersebut dalam penelitian. Contohnya yaitu konsep kepuasan pelanggan merupakan hal yang bersifat abstrak agar dapat diteliti. Konsep tersebut perlu dijelaskan melalui indikator tertentu seperti kualitas pelayanan, harga, dan kenyamanan. Dengan adanya definisi operasional, peneliti dapat mengukur variabel secara lebih jelas dan sistematis. Yang kedua itu, yang bukan definisi operasional, ada hasil dan dampak dan korelasi. Beberapa hal yang bukan termasuk definisi operasional adalah hasil, dampak, dan korelasi. Hasil merupakan keluaran atau temuan dari suatu penelitian. Dampak adalah pengaruh yang ditimbulkan oleh suatu variabel terhadap variabel lainnya. Dan korelasi adalah hubungan antara dua variabel dalam penelitian. Ketiga hal tersebut tidak menjelaskan cara mengukur variabel, sehingga tidak termasuk dalam definisi operasional. Yang ketiga itu skala pengukuran, ada nominal, ordinal, internal, dan rasio. Skala pengukuran adalah cara yang digunakan untuk mengelompokkan dan mengukur data dalam penelitian. Terdapat 4 jenis skala, yaitu skala yang pertama, skala nominal, skala yang hanya digunakan untuk membedakan kategori tanpa menunjukkan urutan tertentu. Contohnya seperti jenis kelamin, agama, atau jenis pekerjaan. Yang kedua, skala ordinal, skala yang menunjukkan adanya urutan atau tindakan, tetapi jarak antar tingkat tidak dapat diketahui secara pasti. Contohnya seperti peringkat lomba atau tingkat kepuasan. Yang ketiga, skala interval, skala yang memiliki urutan dan jarak yang sama antar nilai, tetapi tidak memiliki nilai nol mutlak. Contohnya suhu dalam derajat Celcius atau Fahrenheit. Yang keempat, skala rasio, skala yang memiliki urutan, jarak yang sama, dan nilai nol mutlak sehingga dapat dilakukan perhitungan secara matematis. Contohnya seperti berat badan, tinggi badan, dan pendapatan. Yang keempat itu ada hierarki skala, semakin tinggi skala analisis lebih kuat. Hierarki skala menunjukkan tingkat kekuatan skala dan analisis data penelitian. Urutan skala dimulai dari nominal, ordinal, interval, hingga rasio. Semakin tinggi tingkat skala yang digunakan, maka analisis data yang dapat dilakukan menjadi lebih lengkap dan hasil penelitian menjadi lebih kuat. Berdasarkan materi yang telah saya jelaskan, di sini dapat disimpulkan bahwa definisi operasional merupakan cara untuk menjelaskan konsep atau variabel penelitian yang masih bersifat abstrak menjadi indikator yang jelas dan dapat diukur. Dengan adanya definisi operasional, peneliti dapat memahami bagaimana suatu variabel akan diukur dan diamati dalam penelitian.
Selain itu, dalam penelitian juga terdapat skala pengukuran yang digunakan untuk mengelompokkan dan menganalisis data. Skala pengukuran terdiri dari nominal, ordinal, interval, dan rasio, yang masing-masing memiliki karakteristik berbeda-beda. Secara umum, semakin tinggi tingkat skala pengukuran yang digunakan, maka semakin kuat pula analisis data yang dapat dilakukan dalam penelitian. Oleh karena itu, pemahaman tentang definisi operasional dan skala pengukuran sangat penting agar penelitian dapat dilakukan secara lebih jelas, terarah, dan menghasilkan data yang akurat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, chapter 9, skala reliabilitas dan validitas. Yang pertama ada pembukaan skala. Pembukaan skala adalah proses membuat alat ukur dalam penelitian. Biasanya berupa kuesioner atau angket. Skala dibuat berdasarkan variabel dan indikator. Variabel adalah hal yang ingin diteliti atau diukur. Contohnya itu kepuasan pelanggan atau motivasi belajar atau kualitas pelayanan. Sementara indikator adalah tanda atau aspek yang menunjukkan variabel tersebut. Contohnya, jika variabelnya motivasi belajar, maka indikatornya bisa berupa semangat mengerjakan tugas atau keinginan untuk mendapatkan nilai baik atau ketekunan dalam belajar. Dari indikator tersebut kemudian dibuat pertanyaan atau pernyataan dalam kuesioner. Yang kedua, jenis skala. Dalam penelitian ada beberapa jenis skala untuk mengukur pendapat atau penilaian responden. Yang pertama ada skala rating. Skala rating digunakan untuk memberikan penilaian terhadap sesuatu. Biasanya menggunakan penilaian tingkat seperti 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, 5 sangat setuju. Contoh pertanyaannya itu, apakah pelayanan di toko ini sangat memuaskan? Maka responden memilih tingkat persetujuan di antara 5 pilihan tadi. Selanjutnya ada skala ranking. Skala ranking digunakan untuk mengurutkan beberapa pilihan berdasarkan prioritas atau tingkat pentingnya. Contohnya itu, responden diminta mengurutkan faktor yang paling penting dalam memilih sekolah, seperti fasilitas, lokasi, biaya, atau kualitas guru. Responden memberi urutan dari yang paling penting sampai yang paling tidak penting. Yang terakhir, skala komparatif. Skala komparatif digunakan untuk membandingkan dua atau lebih objek. Contohnya, membandingkan antara dua produk, apakah lebih bagus produk A atau produk B. Atau membandingkan dari segi harga, kualitas, pelayanan. Selanjutnya ada reliabilitas. Reliabilitas adalah tingkat konsistensi alat ukur. Artinya, jika alat ukur digunakan berulang kali, hasilnya akan tetap atau hampir sama. Contohnya, jika kuesioner tentang kepuasan pelanggan diberikan hari ini dan minggu depan kepada responden yang sama, hasilnya tidak jauh berbeda. Semakin konsisten hasilnya, maka semakin reliabel alat ukur tersebut. Selanjutnya ada validitas. Validitas adalah ketepatan alat ukur dalam mengukur apa yang seharusnya diukur.
Artinya, apakah pertanyaan dalam kuesioner benar-benar sesuai dengan variabel yang diteliti. Ada beberapa jenis validitas. Yang pertama ada validitas isi. Validitas isi melihat apakah pertanyaan dalam kuesioner sudah mewakili semua aspek variabel. Contohnya itu jika meneliti tentang motivasi belajar, maka pertanyaannya harus mencakup semangat belajar, usaha mengerjakan tugas, atau keinginan berprestasi. Selanjutnya ada validitas kriteria. Validitas kriteria melihat hubungan hasil pengukuran dengan standar atau ukuran lain yang sudah ada. Contohnya, hasil tes motivasi belajar tadi dibandingkan dengan nilai akademik siswa. Jika hasilnya sejalan, maka alat ukur dianggap valid. Yang terakhir ada validitas konstruk. Validitas konstruk melihat apakah alat ukur benar-benar sesuai dengan konsep teori yang digunakan. Artinya, pertanyaan yang dibuat harus sesuai dengan konsep ilmiah dari variabel tersebut. Contohnya, konsep tentang motivasi belajar tadi menurut teori psikolog harus tercermin dalam pertanyaan kuesioner. Baik, sekian dari saya. Di chapter 10 selanjutnya kita akan membahas metode pengumpulan data. Jadi, metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh informasi atau data yang dibutuhkan dalam suatu penelitian. Data ini nantinya digunakan untuk menjawab masalah penelitian dan menarik kesimpulan. Dalam chapter 10 ini ada beberapa pengumpulan data, yaitu ada wawancara, kuesioner, observasi, triangulasi, serta etika dalam penelitian. Yang pertama ada wawancara. Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung antara peneliti dan responden. Tujuan wawancara adalah untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai suatu masalah yang sedang diteliti. Wawancara itu lagi dibagi menjadi dua jenis, yaitu wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang pertanyaannya sudah disusun secara sistematis sebelumnya. Dalam metode ini, semua responden akan diberikan pertanyaan yang sama sehingga data yang diperoleh lebih mudah untuk dibandingkan dan dianalisis. Contohnya, jika seorang peneliti ingin mengetahui tingkat kepuasan pelanggan terhadap suatu layanan, maka peneliti akan menyiapkan daftar pertanyaan seperti seberapa puas pelanggan terhadap pelayanan, bagaimana pendapat mereka tentang harganya, dan apakah mereka bersedia menggunakan layanan tersebut kembali. Sedangkan wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang lebih fleksibel dan tidak sepenuhnya menggunakan daftar pertanyaan yang sudah baku. Peneliti biasanya hanya menyiapkan topik pembahasan, kemudian pertanyaan dapat berkembang sesuai dengan jawaban responden. Contohnya, peneliti hanya memulai dengan pertanyaan seperti bagaimana pengalaman Anda menggunakan layanan ini? Lalu pertanyaan dapat berkembang lebih lanjut sesuai dengan jawaban responden. Metode ini biasanya digunakan untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam. Yang kedua ada kuesioner. Kuesioner adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan daftar pertanyaan tertulis kepada responden untuk diisi. Metode ini biasanya digunakan ketika jumlah responden
cukup banyak karena lebih efisien dalam mengumpulkan data. Dalam penyusunan kuesioner terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan, misalnya pertanyaannya harus jelas, mudah dipahami, tidak menimbulkan penafsiran ganda, dan sesuai dengan tujuan penelitian. Contohnya, dalam penelitian tentang perilaku konsumen, responden dapat diminta menjawab pertanyaan seperti seberapa sering membeli suatu produk atau seberapa besar pengaruh promosi terhadap keputusan pembelian. Selain itu, sebelum kuesioner digunakan dalam penelitian, sebenarnya biasanya dilakukan pretest atau uji coba terlebih dahulu. Pretest ini bertujuan untuk mengetahui apakah pertanyaan dalam kuesioner sudah mudah dipahami oleh responden atau masih perlu diperbaiki. Yang ketiga, ada observasi. Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung suatu objek atau kegiatan yang sedang diteliti. Dengan observasi, peneliti dapat melihat secara langsung perilaku atau kejadian yang terjadi di lapangan. Observasi dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu observasi partisipan dan observasi non-partisipan. Observasi partisipan adalah observasi di mana peneliti ikut terlibat secara langsung dalam kegiatan yang sedang diamati. Dengan cara ini, peneliti dapat memahami situasi secara lebih mendalam. Contohnya, peneliti ikut bekerja sementara waktu di sebuah perusahaan untuk mengamati bagaimana proses kerja karyawan atau bagaimana interaksi antara karyawan dengan pelanggan. Sedangkan observasi non-partisipan adalah observasi di mana peneliti tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut dan hanya mengamati dari luar saja. Contohnya, peneliti hanya mengamati perilaku konsumen di sebuah supermarket tanpa ikut terlibat dalam aktivitas yang terjadi di sana. Yang keempat, ada triangulasi. Triangulasi adalah penggunaan lebih dari satu mode pengumpulan data dalam suatu penelitian. Tujuannya adalah untuk meningkatkan keakuratan dan kepercayaan terhadap data yang diperoleh. Dengan penggunaan beberapa metode sekaligus, peneliti dapat membandingkan hasil dari masing-masing metode sehingga data yang diperoleh lebih kuat. Contohnya, dalam penelitian tentang kepuasan pelanggan, peneliti dapat menggunakan wawancara, kuesioner, dan observasi secara bersamaan supaya mendapatkan gambaran yang lebih lengkap. Yang kelima, ada etika dalam penelitian. Dalam proses pengumpulan data, peneliti juga harus memperhatikan etika penelitian. Dua hal penting dalam etika penelitian adalah kerahasiaan dan kejujuran. Kerahasiaan artinya peneliti harus menjaga identitas dan informasi pribadi responden supaya tidak disebarluaskan tanpa izin. Sedangkan kejujuran artinya peneliti harus mengumpulkan dan melaporkan data sesuai dengan kondisi yang sebenarnya tanpa melakukan manipulasi atau perubahan data. Lanjut ke chapter 11. Masih enggak dia? Siapa yang anu? Enggak.
Selanjutnya ke chapter 11. Ada apa bisa lihat? Ada publikasi jurnal dan indeksasi. Yang pertama yang pertama kita bahas publikasi jurnal dulu itu apa. Publikasi jurnal itu merupakan proses di mana hasil penelitian dipublikasi dalam bentuk artikel ilmiah sehingga dapat dibaca dan digunakan oleh peneliti lain. Sebuah artikel jurnal ilmiah biasanya memiliki beberapa bagian utama, yaitu pendahuluan, metode, hasil, pembahasan, dan kesimpulan. Pendahuluan biasanya berisi latar belakang masalah, tujuan penelitian, serta alasan mengapa penelitian tersebut dilakukan. Metode menjelaskan bagaimana penelitian dilakukan, termasuk metode pengumpulan data, jumlah responden, serta teknik analisis yang digunakan. Hasil berisi temuan penelitian yang diperoleh oleh proses pengolahan data. Pembahasan menjelaskan makna dari hasil penelitian tersebut serta menghubungkan dengan teori penelitian sebelumnya. Sedangkan kesimpulan berisi ringkasan hasil penelitian serta jawaban dari masalah penelitian. Yang kedua, ada indeks nasional. Di Indonesia, kualitas jurnal ilmiah dinilai menggunakan sistem indeks yang disebut SINTA. SINTA merupakan sistem yang digunakan untuk mengukur kualitas dan kinerja jurnal ilmiah nasional. Peringkat SINTA terdiri dari SINTA 1 hingga SINTA 9. Di mana SINTA 1 merupakan tingkat tertinggi dan SINTA 6 merupakan tingkat paling dasar. Semakin tinggi peringkatnya, semakin tinggi pula kualitas jurnal tersebut. Yang ketiga, ada indeks internasional. Selain indeks nasional, terdapat juga tingkat internasional seperti Scopus. Dalam Scopus, jurnal dikategorikan ke dalam beberapa tingkat, yaitu ada kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, dan juga kuartil 4. Kuartil 1 merupakan jurnal dengan kualitas paling tinggi dan paling banyak dikutip oleh peneliti lain. Sedangkan kuartil 4 merupakan tingkat awal publikasi pada jurnal internasional, menunjukkan bahwa penelitian tersebut telah diakui secara global. Yang keempat, atau yang terakhir, kita akan membahas proses publikasi. Sebelum sebuah artikel diterbitkan dalam jurnal ilmiah, biasanya harus melalui beberapa tahap. Tahap pertama adalah submit, yaitu penulis mengirimkan artikel penelitiannya ke jurnal yang dituju. Yang kedua adalah review, di mana artikel akan diperiksa oleh editor atau reviewer untuk menilai kualitas penelitiannya. Jika terdapat kekurangan, penulis akan diminta melakukan revisi supaya artikelnya menjadi lebih baik. Setelah itu, setelah semua proses selesai dan artikel dinyatakan layak, maka artikel tersebut akan dipublikasi dalam jurnal ilmiah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa metode pengumpulan data sangat penting dalam penelitian karena menentukan bagaimana data itu diperoleh. Selain itu, hasil penelitian biasanya dipublikasikan dalam jurnal ilmiah melalui beberapa tahap supaya kualitas penelitiannya dapat terjamin dan dapat dimanfaatkan oleh peneliti lain. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai materi metode
pengumpulan data, serta publikasi jurnal dan indeksasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah penyampaian materi dari kami kelompok 1. Nah, karena pertanyaan di grup tadi sudah di-share, jadi untuk penanya harap tunggu sebentar ya, kami mencari jawabannya. Dalam chapter 1 harusnya selesai. Izin Abi ini langsung jawab kah? Ya, boleh langsung. Baik, saya ingin menjawab dari Gina Alia Cantika. Pertanyaan tadi, dalam bisnis setiap riset harus memiliki nilai ekonomis atau strategis. Bagaimana jika riset tidak membantu efisiensi atau meningkatkan profit karena kurang relevan? Nah, berikan solusinya. Baik, maksudnya ini kita bisa menjadi bagian-bagian lain ya. Yang pertama itu evaluasi tujuan riset. Nah, misalnya tuh pastikan tujuan riset itu sudah jelas dan sesuai dengan kebutuhan bisnis. Nah, jika tidak, maka perlu dievaluasi kembali. Misalnya nih, riset ingin meningkatkan penjualan produk tas lempang, tapi ternyata tas lempang itu sudah tidak diminati di pasar-pasar itu. Nah, yang itu revisi metodologi. Bagaimana periksa dulu metodologinya itu, riset yang digunakan. Apakah ada kesalahan dalam pengumpulan data atau analisis data. Misalnya nih, riset menggunakan survei online, tapi target audiensnya itu rata-rata orang yang tidak sering menggunakan internet. Nah, yang ketiga tuh fokus pada kebutuhan bisnis. Yang pasti riset fokus itu pada kebutuhan bisnis yang paling penting dan strategis. Misalnya nih, riset ingin meningkatkan kepuasan pelanggan, tapi kebutuhan bisnisnya tuh yang paling penting adalah meningkatkan penjualan itu dulu. Yang keempat tuh, yang paling penting tuh kolaborasi dengan tim. Yang pasti tuh libatkan kepada timmu itu yang lebih luas atau lebih jelas dalam proses riset itu, memastikan bahwa hasil riset relevan itu dengan kebutuhan bisnis. Misalnya nih, riset dilakukan oleh tim marketing saja, tapi padahal tim sales juga memiliki insting yang lebih penting. Yang kelima itu penggunaan teknologi. Yang pasti teknologi sekarang yang pasti manfaatkan teknologi itu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas riset. Contohnya menggunakan terus analisis data untuk mempercepat proses analisis. Yang terakhir itu ada cara mengembangkan kapasitas. Yang pasti tim riset memiliki kapasitas dan kemampuan yang cukup untuk melakukan riset yang relevan. Contohnya nih, tim riset itu tadi tidak memiliki kemampuan analisis data yang cukup. Jadi sehingga itu tim riset itu perlu pelatihan atau outsourcing. Begitu Gina, apa ada kurang pahaman? Baik, Atau terima lagi? kasih, Sulis. Ya, terima kasih juga.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari Ana. Pertanyaannya itu, jika penelitian bisnis sudah dilakukan dengan metode yang baik dan data yang lengkap, tetapi hasilnya tidak sesuai dengan harapan perusahaan, apakah hasil penelitian tersebut tetap harus digunakan sebagai dasar keputusan? Menurut kalian, bagaimana seharusnya perusahaan menyikapi hal seperti itu? Jadi, jika penelitian bisnis telah dilakukan dengan metode yang tepat dan menggunakan data yang lengkap, tetapi hasilnya tidak sesuai dengan harapan perusahaan, maka hasil penelitian tersebut tetap perlu dipertimbangkan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Hal ini karena penelitian yang dilakukan secara sistematis dan ilmiah biasanya menghasilkan informasi yang lebih objektif dibandingkan hanya berdasarkan perkiraan atau intuisi. Hasil penelitian yang tidak sesuai dengan harapan bukan berarti penelitian tersebut tidak berguna. Justru hasil tersebut dapat memberikan gambaran nyata mengenai kondisi pasar, kebutuhan konsumen, atau potensi risiko yang mungkin dihadapi perusahaan. Dengan demikian, perusahaan dapat menghindari keputusan yang berisiko atau merugikan di masa depan. Dalam menyikapi hal tersebut, perusahaan sebaiknya melakukan beberapa langkah. Yang pertama itu menganalisis kembali hasil penelitian secara mendalam untuk memahami alasan mengapa hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Yang kedua itu menggunakan hasil penelitian sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki strategi bisnis yang telah direncanakan. Dan yang ketiga, perusahaan dapat mengkombinasikan hasil penelitian dengan pertimbangan manajerial dan pengalaman praktis agar keputusan yang diambil lebih tepat dan realistis. Hasil penelitian yang tidak sesuai dengan harapan tetap memiliki nilai penting. Perusahaan sebaiknya tidak mengabaikan hasil tersebut, melainkan menjadikannya sebagai dasar pertimbangan yang objektif dalam menilai masa yang akan mendatang. Gimana, Ana? Baik, terima kasih. Sama-sama. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Fatimah. Dalam materi chapter 1 dijelaskan bahwa penelitian harus objektif dan tidak memanipulasi data. Namun, dalam penelitian bisnis, kadang ada tekanan dari perusahaan. Misalnya, perusahaan meminta agar data yang buruk tentang kepuasan pelanggan tidak dimasukkan, supaya citra perusahaan tetap baik. Nah, menurut pemateri, bagaimana cara peneliti tetap menjaga kejujuran dan objektivitas data agar hasil penelitiannya tetap dapat dipercaya. Nah, menurut kami, ya memang dalam kenyataannya peneliti itu bisa saja mendapat tekanan dari perusahaan, tapi peneliti tetap harus menyampaikan data sesuai hasil penelitian. Nah, untuk cara yang bisa dilakukan adalah menjelaskan hasilnya dengan bahasa yang baik dan disertai saran perbaikan. Nah, jadi data yang kurang baik tadi tidak disembunyikan, tetapi dijadikan bahan evaluasi agar perusahaan bisa memperbaiki pelayanannya. Nah, mungkin begitu saja jawaban dari kami. Gimana, Fatimah? Oke, lebih makasih. Ya, sama-sama. Oke. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Izin ya menjawab pertanyaan dari Nur Mahdina.
Jadi pertanyaan Normatina, penelitian bisnis itu kan menekankan pengambilan keputusan yang rasional dan juga berbasis data. Namun dalam praktiknya banyak keputusan bisnis itu justru berhasil karena pengalaman atau naluri pengambilan keputusan. Selain itu kondisi setiap perusahaan juga berbeda. Jadi menurut kelompok kalian, apakah keputusan berdasarkan penelitian ilmiah itu selalu lebih baik dibandingkan keputusan yang didasarkan pada pengalaman? Oke, jadi menurut kelompok kami ya, penelitian ilmiah itu kan bisa dibilang memang sangat penting dalam pengambilan keputusan, dalam keputusan bisnis, karena keputusan menjadi lebih rasional dan didasarkan pada data yang jelas. Nah, jadi melalui penelitian, manajer itu dapat memahami gitu kondisi perusahaan, mengetahui penyebab masalahnya, serta mempertimbangkan berbagai solusi sehingga risiko kesalahan itu dapat berkurang gitu. Namun kan dalam praktiknya intuisi dan pengalaman manajer itu juga berperan penting. Pengalaman yang dimiliki juga seorang manajer itu kan sering membuat mereka itu mampu memahami situasi bisnis dengan cepat dan juga mengambil keputusan itu meskipun tidak selalu melalui penelitian yang panjang gitu. Nah, selain itu kondisi setiap perusahaan juga bisa berbeda sehingga tidak semua keputusan itu dapat sepenuhnya bergantung pada penelitian ilmiah. Nah, oleh karena itu menurut kelompok kami ya yang paling baiknya itu ya menggabungkan penelitian ilmiah yang berbasis data dengan intuisi dan pengalaman manajer agar agar keputusan yang diambil itu lebih tepat dan sesuai dengan kondisi nyata perusahaan tersebut. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih. Izin menjawab pertanyaan Ridatul Hamidah. Pertanyaannya, bentar. Dalam karakteristik penelitian ilmiah disebutkan bahwa harus dapat direplikasi jika kondisi organisasi atau pasarnya berubah. Bentar. Masih. Alia dulu. Bilang pertanyaannya. Iya. Untuk jawaban dari siapa? Dari Ratu Hamidah tadi penting dulu ya. Ada kesalahan teknis dari HP Ira. Makasih.
Hmm. Tadi siapa tadi yang jawab Ridatul Hamidah? Ridatul Hamidah tadi HP-nya Ira mati habis Ah, baterainya. bisa pakai HP kamu aja dulu lah, Lis. Bentar. Asnya dulu ini, asnya dulu. Zoom-nya Dulu ya. terbatas. Jadi jam 11 habis nih Zoom-nya. Baik, Kak, siap. Ya, makasih lah. Izin menjawab pertanyaan dari Rani. Pertanyaannya dalam materi dijelaskan bahwa penelitian harus memiliki validitas dan reliabilitas agar hasilnya dapat dipercaya. Namun dalam penelitian bisnis seringkali kondisi lapangan berubah-ubah dan responden juga bisa memberikan jawaban yang berbeda. Menurut pemateri, bagaimana cara peneliti memastikan bahwa data yang diperoleh tetap valid dan reliable meskipun kondisi penelitian tidak selalu stabil? Nah, jawabannya, dalam penelitian bisnis, kondisi lapangan memang sering berubah-ubah dan responden juga bisa memberikan jawaban yang berbeda. Namun, peneliti tetap dapat menjaga agar data tetap valid dan reliable dengan beberapa cara. Peneliti perlu menyusun pertanyaan yang jelas dan mudah dipahami agar responden tidak salah mengerti. Selain itu, instrumen penelitian biasanya diuji terlebih dahulu melalui uji coba agar diketahui apakah pertanyaannya sudah tepat dan konsisten. Penelitian juga harus memilih responden yang sesuai dengan tujuan penelitian serta menggunakan produser pengumpulan data yang sama kepada semua responden. Setelah data terkumpul, peneliti perlu memeriksa kembali data tersebut agar tidak ada kesalahan atau ketidaksesuaian. Dengan cara tersebut, meskipun kondisi penelitian tidak selalu stabil, data yang diperoleh tetap dapat dipercaya. Bagaimana, Rani? Sekian dari saya. Baik, sudah cukup, Asnia. Terima kasih. Izin menjawab kembali punya Ridatul Hamidah tadi. Pertanyaannya, dalam karakteristik penelitian ilmiah disebutkan bahwa penelitian harus dapat direplikasi. Kalau kondisi organisasi atau pasarnya berubah, apakah hasil penelitian bisnis masih bisa direplikasi dengan hasil yang sama? Jawabannya, hasil penelitian bisnis tidak selalu bisa direplikasi dengan hasil yang sama persis. Hal ini karena kondisi pasar dan perilaku konsumen bisa berubah dari waktu ke waktu. Perubahan tersebut dapat mempengaruhi hasil penelitian. Namun yang dimaksud dengan replicability adalah proses penelitiannya bisa dilakukan kembali dengan cara atau metode yang sama. Jadi, meskipun hasilnya tidak selalu sama, penelitiannya tetap dianggap dapat direplikasi jika langkah-langkah penelitiannya jelas dan bisa diulang oleh peneliti lain. Bagaimana, Ridatul Hamidah? Mana sih? Baik, terima kasih, Ira. Sama.
Izin menjawab pertanyaan dari Dea. Pertanyaannya, sekarang teknologi sudah sangat berkembang dan bisa membantu peneliti mengumpulkan serta menganalisis data dengan lebih cepat. Tapi menurut kalian, apakah dengan adanya teknologi tersebut, kualitas penelitian otomatis jadi lebih baik? Atau sebenarnya masih ada hal lain yang juga sangat menentukan kualitas penelitian itu? Jadi menurut kami, teknologi memang membantu peneliti bekerja lebih cepat, misalnya dalam mengumpulkan dan mengelola data. Tapi teknologi tidak selalu membuat kualitas peneliti menjadi lebih baik. Kualitas penelitian tetap bergantung pada hal lain seperti cara peneliti menyusun metode penelitian, ketepatan data yang digunakan, dan ketelitian peneliti dalam menganalisis data. Jadi, teknologi hanya alat bantu. Bagaimana dia? Oke, makasih. Baik, izin menjawab pertanyaan Yulia. Pertanyaannya, dalam materi dijelaskan bahwa pengumpulan data dapat dilakukan melalui wawancara, kuesioner, dan observasi. Namun saat ini banyak penelitian dilakukan secara online, sehingga interaksi langsung dengan responden semakin berkurang. Apakah metode pengumpulan data secara online memiliki tingkat keakuratan yang sama dengan metode pengumpulan data secara langsung? Menurut kami, metode pengumpulan data secara online pada dasarnya bisa saja memiliki tingkat keakuratan yang cukup baik, terutama karena teknologi saat ini memungkinkan peneliti menjangkau responden lebih luas dan proses pengumpulan data menjadi lebih cepat serta efisien. Namun jika dibandingkan dengan metode pengumpulan data secara langsung, seperti wawancara tatap muka atau observasi, metode online juga memiliki beberapa keterbatasan. Misalnya, peneliti tidak dapat melihat secara langsung ekspresi atau kondisi responden, sehingga terkadang sulit memastikan apakah responden benar-benar memahami pertanyaan atau menjawab dengan serius. Oleh karena itu, menurut kami metode online tetap bisa digunakan dan cukup efektif, tetapi peneliti harus tetap memperhatikan kualitas pertanyaan, memilih responden yang tepat, serta jika memungkinkan mengombinasikan dengan metode lain agar data yang diperoleh tetap akurat dan dapat dipercaya. Mungkin itu ya. Gimana ya? Oke, baik. Terima kasih, Fajar. Sama. Lanjut ya, mau menjawab dari pertanyaan dari Putri Mawarni. Tadi jelaskan bahwa penelitian bisnis membantu manajer mengambil keputusan luas data. Menurut materi, apa risiko yang bisa terjadi jika manajer hanya mengandalkan intuisi tanpa melakukan penelitian terlebih dahulu? Kurang penting. Nah, itu besar. Yang pertama yang pasti keputusan yang salah. Kenapa? Intuisi bisa saja salah karena dan dampak keputusan ini bisa berdampak buruk pada bisnis. Kemudian ada kehilangan peluang. Tanpa penelitian itu manajer bisa saja atau mungkin tidak mengetahui peluang bisnis yang ada dan kehilangan kesempatan untuk meningkatkan keuntungan itu. Kemudian ada pemborosan, yang pasti ada yang namanya pemborosan sumber data. Sumber daya maksudnya. Keputusan yang diambil tanpa penelitian bisa menyebabkan pemborosan sumber daya seperti uang, waktu, dan tenaga. Ya, ada juga kerusakan reputasi. Yang menjadi keputusan ini yang salah bisa merusak reputasi bisnis dan mengurangi kepercayaan pelanggan itu. Yang terakhir itu ada yang namanya kesulitan mengukur atau bisa disebut
serta mengukur hasil. Tanpa penelitian, sulit untuk mengukur hasil keputusan itu. Nah, bisa juga membuat penyesuaian yang diperlukan itu tidak terjamin. Itu saja risiko-risiko yang kami dapat sampaikan. Bagaimana, Putri? Baik, terima kasih Sulis. Nah, terima kasih banyak. Baik, dengan terjawabnya pertanyaan tadi, maka selesailah acara kita hari ini. Berhubung waktunya juga bisa dikit ya, durasi Zoom-nya, jadi kita cukupkan sampai sini. Nah, yang lain boleh on cam dulu sebentar buat apa namanya? Buat apa ya, Bi? Screen apa sih, dokumentasi? Ya. Ya. Ya, Kak. Duh, belum mandi lagi. Ya, diharapkan on cam semua ya, teman-teman. Jar, sudah, Jar? Siap. Baik, Abang Hasim. Dikasih lihat muka tampannya. Makan. Siapa? Maria malah ngurus suasana. Sudah, Jar? Mohon ya, Kak, dihitung. Oke, sudah ya. Terima kasih semua. Ya. Sudah. Hukum. Oke, alhamdulillah berakhirlah acara kita ini. Saya Ahmad Albi selaku moderator dan juga bersama kelompok 10. Mohon maaf apabila ada salah kata dan tindakan yang kurang mengenakan. Jadi kami izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Terima kasih semuanya. Sudah kan?